Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satunya. Sayangnya, bukan sayangnya ya, Alhamdulillah bukunya bestseller tapi belum diterbitkan kembali. Saya lagi nunggu. Mudah-mudahan diterbitkan. Harganya cuma 37.500. Isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri berdasarkan penelitian. Ya, ini memang berdasarkan penelitian saya dan juga beberapa referensi dari para ahli. Pengalaman mengajar saya lebih dari 26 tahun. Saya jadi dosen lebih dari 22 tahun. Nah, itu tentang saya. Saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya ya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Jam 8 sampai setengah 10 malam. 90 menit. Berturut-turut 20 hari. Setiap bulannya. Kalau berminat silahkan. Atau kalau mau beli videonya ada di website saya yantotanjung.com. Itu ada video saja, ada 19 video. Kemudian ada pretest, post-testnya, ada tes simulasi juga. Kemudian ada dapat sertifikat juga. Dan saya juga bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan tes TOEFL ITP resmi. Silahkan dicek. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Kita sudah sampai pada skill 25. Ini dia. Skill 25 ini lanjutan dari skill 24. Sama-sama topiknya tentang parallel structure. Kalau Dedek cek video sebelumnya, parallel structure yang sebelumnya itu adalah and, kemudian but, dan or. Kata sebelum dan sesudahnya jenisnya harus sama. Kalau ini noun, sebelumnya harus sesudahnya noun. Sebelumnya adjektif, sesudahnya adjektif. Sebelumnya verb, sesudahnya verb. Ada banyak contoh di sana, silahkan diikuti dulu. Itu namanya uh, parallel structure dengan coordinate conjunction. Jadi coordinate conjunction ini. Sedangkan yang ini parallel structure juga, tapi dengan conjunction yang berpasangan. Kata penghubung yang berpasangan. Apa saja kata penghubung berpasangan? Ada empat. Pertama, both dan and. Both pasangannya and. Either pasangannya or. Neither pasangannya nor. Oke, saya bisa baca ya. Not only pasangannya but also. Nah, kalau kemarin yang kita lihat cuman sebelum dan sesudah and, but, dan or. Kalau ini yang pertama kita lihat adalah pasangannya. Sudah benar atau belum? Yang kedua baru kata sebelum dan sesudah pasangan. Contoh, I know both where you went and what you did. Pertama, pasangannya both sudah benar dengan and. Kemudian baru kata sebelum dan sesudahnya. Sesudah. Both dan sesudah and. Ini ada kata tanya, konektor subject verb. Ini konektor subject verb. Either Mark or Sue has the book. Ada either, pasangannya juga sudah dengan or. Mark noun, ini juga noun. The tickets are neither in my pocket nor in my purse. Neither, pasangannya udah benar, nor. In my pocket dengan in my purse sudah paralel. Sama-sama objek preposisi atau frase. He's not only an excellent student but also an outstanding athlete. Not only, pasangannya sudah but also. Ini noun, ini juga noun, noun phrase. Jadi itu dia. Nah, yang perlu ada diingat adalah pasangannya, kemudian kata sesudahnya. Jadi jangan diterjemahkan. Nah, ini contoh yang salah ya, karena kan kita disuruh cari yang salah. He wants either to go by train or by plane. Pasangannya udah bener, either dan or. Tapi kata sesudah either to go by plane ini by plane saja. Nggak bisa kayak gitu tuh. Karena tidak paralel. Nah, kalau mau diperbaiki kalimat yang ini tanda asterik berarti dia salah. Ada tiga cara. Pertama, he wants either to go by train or to go by plane. Pasangannya tetap. Nah, ini kalau ada to go di depan, ada to go juga di belakang. He wants to go either by train or by plane. Ini pasang udah bener. By train, ya by plane. He wants to go by either train or plane. Kalau by-nya dikeluarkan, either-nya berpasangan dengan ini, yang tinggal adalah noun-nya saja.
Jadi salah satu di antara tiga ini benar, sedangkan yang ini salah karena nggak paralel. Nah, perhatikan kadang-kadang yang salah itu bukan kalimatnya atau kata-katanya, bisa saja yang salah itu adalah pasangannya. Both harusnya dengan N, tapi di sini dia dengan or. Ketahuan dia berselingkuh. Harusnya dengan N. Both cinta sejatinya itu si N, bukan si or. Ini noun udah benar. Either Sam nor Sue is taking the course. Ini dia. Either pasangannya hanya boleh dengan si or. Tapi karena si or berselingkuh, either berselingkuh pula dengan si nor nih. Jadi salah. Walaupun sebelum dan sesudah nor ini sama. Jadi kalau ini digaris bawahi, kasih huruf B, misalnya inilah jawabannya. Nah gitu. Kalau diperbaiki, jadinya seperti ini. Eh, jadi kalimat ini salah. Kalau diperbaiki harusnya either or, both and gitu. Oke, nah sekarang ini kesimpulannya. Both hanya boleh berpasangan dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only but also. Sedangkan kata sebelum dan sesudah pasangan kedua itu harus paralel. Nampaknya mudah ya, Dede. Nanti kalau digabung dengan skill lain itu yang merupakan tantangan. Makanya harus sering mengerjakan latihan halaman 153. Mari kita lihat. Nomor satu, sudah ada kuncinya. Incorrect. According to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Nah, ini kira-kira salahnya di mana? According to you can either. Nah, yang harus kita perhatikan pertama kali kata bantunya dulu. Mana kata bantunya? Either dengan or. Nah, sesudah either, write a paper. Harusnya take an exam. Nggak ada pakai you can. Kecuali either-nya letaknya di sini. Either you can write a paper or you can take an exam. Jadi harus hati-hati sekali. Number two, katanya benar. It would be both noticed and appreciated if you could finish the work before you leave. Kata bantunya both, pasangannya udah benar and notice, appreciated. Adjective, adjective. Oke. Nah, silakan 3 sampai 10 4 menit saja. Dipauskan ya. Nah, setelah selesai nah baru dilanjutkan. Saya anggap sudah selesai ya. Mari kita lihat. She would like neither to see a movie or to go bowling. Kata bantunya apa? Neither. Jadi dimulainya dari kata bantu, tidak menerjemahkan kalimat. Neither pasangannya harusnya apa? Nor. Salah ini. Incorrect. Harusnya nor. Either the manager or her assistant can help you with your refund. Kata bantunya either, pasangannya or udah bener. The manager dengan her assistant sama-sama noun. Jadi correct. Sekali lagi, ini di uh, according to, oh ya 154 ya. 154. Ya bener. Nah nomor 5 kita lanjut. She wants not only to take a trip to Europe, but she also would like to travel to Asia. Not only pasangannya, but she also harusnya she-nya di sini. Oke. Jadi not only to take a trip harusnya juga to travel to Asia. Nah gitu. Karena mulainya dari to take a trip. Incorrect ya. He could correct neither what you said nor you wrote. Kita cek dulu pasangannya neither nor udah benar. Kata sesudah neither what you said. Sesudah nor you wrote. Ada yang hilang? Ini. Harusnya what you said nor what you. Harusnya what di sini nih. Incorrect lagi. Both the tailor or the laundress could fix the damage to the dress. Ada both, pasangannya mestinya N ya. Incorrect. Jadi kalau ini dikasih huruf B, ini lah jawabannya or ini. Harusnya N. Number 8, he not only called the police department but also called the fire department. Not only pasangannya but also sesudah not only call adalah verb
Sesudahnya juga call adalah verb juga. Correct. You can graduate either at the end of the fall semester or you can graduate at the end of spring semester. Nah, ini silahkan nomor 9 ini kira-kira gimana? Kata bantunya dulu, either. Pasangannya or. Baru kita cek yang di sini, at the end. Tapi di sini you can graduate. Harusnya ini nggak ada, harusnya ini aja. At the end of the spring semester. Incorrect. The movie was neither amusing nor was it interesting. Neither pasangannya nor amusing harusnya ya interesting saja. Nggak pakai was it. Incorrect. Oke, saya kira cukup mudah. Nah, sekarang eh oh ternyata habis ya. Sorry, saya salah lihat. Oke, ternyata tidak ada lanjutannya ya. Saya pikir ada lanjutan. Oke, thank you for your attention. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Eh, ada versi berbayarnya ya, yang 20.000. Cukup murah lah ya. Dengan harga segitu, adik-adik bisa mengakses 530 video lebih. Mulai dari TOEFL introductory bagi pemula maupun TOEFL bagi advance. Di TOEFL pemula aja itu videonya 130 lebih. Kalau yang advance itu lebih banyak lagi. Ada basic grammar juga, ada vocab juga, dan seterusnya. Oke, thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.